Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asraf bin Amrullah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan campuran beton. Presentasi ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah, teori dan praktik ujian. Lanjut. Sebelum masuk pada pembahasan materi, berikut adalah daftar perancangan campuran beton. Ada 3 bab, yaitu bab 1 pengujian semen, bab 2 pengujian agregat halus, dan bab 3 pengujian agregat kasar. Bisa dilihat di tabel berikut. Baik, lanjut. Kita mulai dari bab 1 pengujian semen, yaitu pengujian A berat jenis. Untuk tujuannya bisa dilihat di sini. Untuk data dan hasil pengujian. Dari data pengujian pertama, berat jenis semen 1 yaitu 2,81. Untuk berat jenis semen kedua dari tabel pengujian kedua yaitu 2,73. Jadi didapat nilai berat jenis rata-ratanya 2,77. Untuk pembahasannya, dalam pengujian ini terdapat 2 prosedur pengujian. Pertama, menggunakan semen Portland 64 gram dan kerosin skala 1, kemudian didapat hasil 1 ml, kemudian tabung diputar secara perlahan, maka didapat V2 sebesar 23,3 ml pada kondisi suhu ruangan 26 derajat Celcius. Kemudian diperoleh nilai berat jenis semen sebesar 2,81. Pada pengujian kedua dengan semen 15 gram pada tabung berisi air dengan suhu 20 derajat Celcius dan kerosin skala 18. V1-nya 18, V2-nya 2,3 mm. Jadi nilai berat jenis semen sebesar 2,73. Untuk kesimpulan, berdasarkan dari prosedur pengujian sebelumnya, hasil berat jenis semen rata-rata sebesar 2,77. Untuk kesimpulannya, hasil tersebut tidak memenuhi standar minimal pengujian, baik dari standar SNI maupun standar ASTM. Lanjut. Pengujian kedua, bab 1, konsistensi normal dan waktu ikat awal semen. Untuk tujuannya bisa dilihat di sini. Lanjut. Untuk data dan hasil pengujian. Untuk tabelnya, tabel pengujian konsistensi normal semen. Untuk grafiknya bisa dilihat juga pada gambar di sini. Lanjut. Untuk tabel pengujian ikat awal semen, untuk grafiknya pada menit ke 150 terjadi penurunan yang memenuhi standar, yaitu 25 mm. Dalam uji konsistensi normal dilakukan 3 kali pengujian pasta semen. Pasta semen seberat 300 gram 3 batch dicampur masing-masing ada kadar air 27, 28, 29 dari berat semen. Sekitar 30 detik setelah adonan jadi, jarum dilepaskan. Dari pengujian tersebut, hasil pada 27% sebesar 5 mm, 28% sebesar 3 mm, dan pada 29% yaitu sebesar 13 mm. Dari hasil pengujian tersebut, konsistensi normal airnya adalah 28,6% dari berat semen. Pengujian ikat awal semen, pasta semen dimasukkan ke dalam cincin ebonit. Setelah itu didiamkan 45 menit. Setelah itu pada menit ke-45 diturunkan jarum. Dari pengujian ini pada menit ke 150 baru mengalami penurunan yang mencapai standar, yaitu 25 mm. Kesimpulannya, berdasarkan data pengujian sebelumnya, konsistensi normal semennya berada pada 28,6% dari berat semen. Untuk pengujiannya, waktu ikat awal semen hasil kurang dari atau sama dengan 25 mm itu pada pengujian penurunan ke-8 pada menit 150. Lanjut. Bab 1 C, kekekalan bentuk semen. Tujuannya sebagai berikut. Kemudian data dan hasil pengujian. Tabel pengujian kekekalan bentuk semen. Untuk pengambilan visualnya tidak ada retakan, perubahan warna lebih gelap, pori-pori tetap, dan tidak ada kerapuan. Untuk pembahasannya, adonan pasta semen dengan pencampuran 300 gram semen, konsistensi air normal 28,6%. Diletakkan pada cincin pipa diameter 10,8 dan tebal 1,5. Setelah diratakan, kemudian didiamkan 24 jam. Kemudian dilakukan perebusan selama 3 jam. Setelah itu didiamkan, ditiriskan, dan diukur perubahan.
Di tabel di atas perubahannya adalah diameter akhir untuk diameter 111 mm dan untuk tebal akhirnya 14 mm. Perubahan warnanya tadi lebih gelap, untuk perubahan lainnya tidak ada. Hasil pengujian ini sampel pengujian tidak memenuhi beberapa standar yang telah ditetapkan, seperti perubahan diameter lebih dari 0,80 menurut standar SNI. Lanjut pada bab 1D, kehalusan butir semen. Untuk tujuannya bisa dilihat di sini. Lanjut, untuk data dan hasil pengujian pada tabel pengujian kehalusan butir semen terdapat 3 nomor saringan, nomor 100, 200, dan pen. Untuk angka kehalusan semen 68,6 untuk nomor 100, 82,8 untuk nomor 200, dan 48,6 untuk pen, sebanyak dengan satuan persen. Lanjut pada pembahasan. Pada pengujian kehalusan, pengayakan pertama dilakukan 3-4 menit. Didapatkan hasil saringan nomor 100, berat tertahannya 15,7 gram. Dan juga pengayakan berikutnya selama 10 menit secara konstan. Dari pengayakan kedua pada saringan 200 berat 8,6 gram tertahan dan dasar pen seberat 25,6 gram tertahan. Kesimpulannya, dari pengujian kehalusan butir semen didapat hasil pada data di atas. Tiap pengujian kehalusan semen tidak selalu sama karena hasil saringan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lanjut, pada sekarang sudah masuk ke bab 2, pengujian agregat halus. Poin A, kandungan lumpur agregat halus. Untuk tujuannya, penjelasan prosedur pengujian kandungan lumpur agregat halus. Mungkin bisa dibaca di sini. Untuk data dan hasil pengujiannya, tabel pengujian cara kocokan. Dari tabel tersebut, persentase kandungan lumpurnya adalah 4,17%. Untuk tabel pengujian 1 cara adukan dapat tabel seperti berikut. Dan tabel 2 cara adukan, cara kocokan, tabel 2 cara adukan didapatkan tabel pada sisi kanan. Untuk rata-rata kandungan lumpurnya adalah 38,7%. Lanjut, pada pembahasan dalam prosedur pengujian kandungan lumpur pada agregat halus dilakukan pengujian dengan cara kocokan dan cara adukan. Untuk pengujian ini, persentase kandungan lumpur seberat 4,17% dan pengujian cara adukan dilakukan pengujian secara 2 kali. Pengujian pertama dapat nilai lumpur 54 gram, pengujian kedua 35 gram. Jadi untuk nilai kandungan lumpur rata-ratanya adalah 38,27. Untuk kesimpulan, dari rata-rata pengujian di atas, pada pengujian di arah kocokan mendapat nilai kandungan lumpur 4,17. Untuk standar ASTC yaitu tidak lebih atau sama dengan 0,1. Jadi pengujian tersebut tidak memenuhi standar pengujian. Untuk pengujian cara adukan, persentase kandungan lumpurnya adalah 38,7 untuk rata-rata. Untuk standar PBI kurang dari 5%, maka hasil tersebut tidak memenuhi standar. Lanjut, itu ada dokumentasinya. Oke, sekarang lanjut ke bab 2. Poin B, kandungan organik dan anorganik agregat halus. Tujuannya bisa dilihat di layar berikut. Dan lanjut pada data dan hasil pengujian. Untuk tabel pengujian cara kocokan bisa dilihat di sini. Indikator termometernya yaitu larutan NaOH, bening, dan kuning. Untuk pembahasannya, berdasarkan data pengujian di atas, didapat data tinggi campurannya adalah 95 mm. Larutan dikocok selama 30 menit, kemudian didiapkan selama 24 jam. Setelah itu diuji warna larutan NaOH pada unitometer adalah bening kuning. Pada uji endapan penahan pasir didapat nilai tinggi endapan sebesar 15 mili dan tinggi pasir 80 mili. Lanjut pada kesimpulan, dari tintometer yang telah didapatkan, menurut standar ASTM, warna larutan tidak lebih gelap dari skala 1 tintometer, dan standar PBI nomor 1-2 tentang kandungan zat organis, maka pengujian kandungan zat organik dan anorganik agregat halus ini dinyatakan memenuhi standar pengujian. Lanjut, poin C, analisis saringan agregat halus.
Untuk tujuannya bisa dilihat di sini. Data dan hasil pengujian. Untuk yang pertama, tabel analisa saringan yang agregat halus. Dari diameter saringan yang ada di bagian kiri, jumlah butir lolos persentasenya adalah 98,37, 96,17, 90,37, 83,96, 61,19, 40,94, 15,37, 5,74, dan 00. Mungkin bisa lanjut. Untuk tabel perbandingan hasil uji terhadap standar PPI 1971. Untuk tertahan di atas saringannya adalah 4, 1, dan 0,25 mm. Syaratnya min 2% dari berat untuk poin 4 mm, min 10% dari berat untuk poin 1 mm, dan 80-95% untuk poin 0,25 mm. Dari ketiga syarat tersebut, untuk statusnya yang pertama memenuhi standar, untuk poin 4, untuk poin 1 juga memenuhi standar, dan poin ke 0,25 tidak memenuhi standar. Berikut adalah analisa kehilangan berat. Untuk analisa kehilangan beratnya adalah 0,15%. Kemudian untuk modulus kehalusan butir adalah 4,04. Lanjut, perbandingan hasil uji terhadap standar ASTM C33. Bisa dilihat di tabel berikut. Lanjut, untuk perbandingan hasil uji terhadap standar SNI ada tabelnya pada tabel berikut. Ada 4 kategori: kasar, sedang, sedikit halus, dan sangat halus. Lanjut, grafik perbandingan hasil uji terhadap standar SNI. Grafik gradasi agregat bisa dilihat di bagian kiri, grafik 1. Untuk grafik 2 adalah grafik agregat halus kasar. Kemudian untuk grafik perbandingan agregat sedang di bagian kiri, grafik perbandingan agregat sedikit halus di bagian kanan, dan untuk yang terakhir perbandingan agregat sangat halus. Lanjut, pembahasan dari pengujian yang telah dilakukan. Modulus kehalusan yang diperoleh adalah 4,04. Persentase kehilangan beratnya 0,15. Perbandingan hasil uji dengan standar dan syarat PPI-nya adalah mencapai standar pada syarat pertama dan kedua, namun tidak memenuhi syarat pada kondisi ketiga. Perbandingan data kedua adalah hasil uji dengan ASTM C33. Pada grafik dapat terlihat jumlah butir lolos yang memenuhi standar adalah pada saringan diameter 4,17, diameter 2,36, dan diameter 1,18. Perbandingan hasil uji ketiga adalah dengan standar pengujian SNI. Jumlah butir yang lolos memenuhi standar pada kategori kasar adalah 2,36 dan 4,74. Pada kategori sedang 1,18 dan 1,18, 2,36 dan 4,75. Kategori sedikit halus 1,18, 0,60 dan 2,36. Kondisi sangat halus yaitu saringan diameter 0,30 dan 0,15 mm. Lanjut, kesimpulannya agregat halus yang teruji adalah agregat halus kategori sedang yang tidak memenuhi standar bagian modulus kehalusan butir, sebab nilai modulus kehalusan butir yang terlalu besar. Lanjut pada poin D, kadar air dan berat isi agregat halus. Tujuannya bisa dilihat di sini. Untuk data dan hasil pengujian itu pada tabel pengujian kadar air. Untuk kadar airnya yaitu 0,926% pada kondisi asli dan 1,109% pada kondisi SSD. Lanjut, tabel pengujian berat isi agregat kondisi asli. Untuk berat isinya bisa dilihat pada kondisi padat 1,568 gram per cm kubik dan pada kondisi gembur 1,401 gram per cm kubik. Pengujian berat isi agregat kondisi SSD pada kondisi padat 1,568 gram per cm persegi dan pada gembur 1,568 gram per cm persegi. Jadi untuk berat isinya antara padat dan gembur pada kondisi SSD sama. Pembahasan pengujian kadar air agregat halus dilakukan 2 kali pengujian pada kondisi agregat asli dan SSD. Hasil pengujian pada kondisi asli diperoleh kadar air sebesar 0,926%. Pada kondisi SSD diperoleh nilai persentase kadar air sebesar 1,109%. Dalam pengujian berat isi agregat halus terdapat 2 data pengujian. Pengujian berat isi kondisi agregat asli, kondisi agregat SSD. Asli dan SSD terdapat 2 kategori, padat dan kemudian didapat hasil berat isi pada kondisi asli padat 1,568
Kondisi asli gembur 1,401, berarti pada kondisi SSD padat dan gembur memiliki nilai sama yaitu 1,568 gram per cm. Kesimpulan, berdasarkan standar SNI, presentasi kadar air diizinkan tidak lebih dari 2% dan standar ASTM C566 mengatur rekomendasi prosedur pengujian air. Berdasarkan data pengujian yang telah didapat sebelumnya, maka hasil pengujian telah memenuhi kedua persyaratan tersebut. Standar ASTM C29 tentang rekomendasi prosedur pengujian. Data pengujian berat isi agregat halus menunjukkan pada pengujian kondisi SSD padat didapat nilai yang lebih besar. Untuk poin C pada bab kedua yaitu berat jenis agregat halus. Tujuannya adalah sebagai berikut. Untuk data dan hasil pengujian yaitu pada tabel pengujian berat jenis agregat. Untuk berat jenis pasirnya adalah 1,25 pada kondisi asli dan 1,13 pada kondisi SSD. Lanjut. Pada pembahasan pengujian berat jenis agregat halus dilakukan pada pasir dengan dua kondisi, yaitu kondisi asli dan kondisi SSD. Setelah dilakukan pengujian, hasil berat jenisnya untuk berat jenis kondisi asli 1,25, kondisi SSD 1,13. Jadi untuk kesimpulannya, dengan standar pengujian SNI dan standar ASTM T128, maka dapat disimpulkan data dari pengujian tersebut tidak cukup untuk memenuhi standar pengujian. Lanjut, berikut adalah dokumentasi pada pengujian agregat halus. Lanjut, pada bab 3, kandungan lumpur agregat kasar. Untuk tujuannya bisa dilihat di sini. Lanjut, pada tabel pengujian berat jenis agregat bisa dilihat pada tabel untuk kandungan lumpurnya adalah 1,7% pada pengujian 1, 0,9% untuk pengujian 2. Jadi untuk kandungan lumpur rata-rata adalah 1,3%. Lanjut, pembahasannya yaitu dari data pengujian di atas, sampel agregat kasar yang diuji memiliki kandungan lumpur rata-ratanya adalah 1,3%. Kesimpulannya, berdasarkan nilai kandungan lumpur yang telah didapat, untuk standar pengujiannya pada standar SKSNI pada bab 2 tentang agregat kasar, untuk kandungan lumpur maksimum yang diizinkan yaitu tidak boleh dari 1%. Maka nilai tersebut tidak memenuhi standar pengujian kandungan lumpur. Lanjut, pada bab 3.B, analisis saringan agregat kasar. Untuk tujuannya bisa dilihat di sini. Lanjut, untuk data dan hasil pengujian pada tabel pengujian berat jenis agregat, di sini juga jumlah butir lolosnya 187,98, 54,49, 13,48, 4,74, 0,46, 0,18, 0,09, 0,07, 0,07, 0,6, 0,06, 0,00, dan 0,00. Semuanya dalam bentuk persentase. Baik, lanjut. Pada tabel analisa kehilangan berat, untuk berat mula-mulanya adalah 5.000 gram, setelah disaring adalah 4963,29. Jadi kehilangan beratnya adalah 23,78 gram atau persentasenya adalah 0,735. Untuk modulus kehalusan butir yaitu adalah 8,384 gram. 8,384%. Untuk tabel perbandingan hasil pengujian dengan standar uji. Untuk grafiknya bisa dilihat di sini. Dan tabelnya di kiri, untuk grafik di kanan. Lanjut. Tabel perbandingan hasil pengujian terhadap standar ASTM C33. Standarnya bisa dilihat di bagian kiri dan untuk grafiknya di bagian kanan. Lanjut. Perbandingan terhadap standar SNI. Itu yang bagian kiri adalah tabel standarnya, bagian kanan adalah grafik. Pembahasannya adalah pengujian analisis saringan agregat kasar didapatkan hasil pengujian pertama yaitu modulus kehalusan 8,384%. Untuk analisis kehilangan beratnya adalah 0,735%. Perbandingan hasil pengujian standar PBI saringan diameter 38,1 mendapat hasil 0%. Diameter 4,75 hasilnya 99%. Selisih butir tertahan kumulatif gelar saringan berurutan maksimum 60
dengan hasil 45,51, dan untuk minimum 10% dapat 12,02%. Kesimpulannya yaitu hanya pada saringan diameter 4,75 saja yang tidak memenuhi 2 dari 3 standar pengujian. Pengujian C, kadar air dan berat isi agregat kasar. Tujuannya bisa dilihat di sini. Untuk data dan hasil pengujiannya yaitu pada tabel kiri adalah kadar air kondisi asli, kadar air kondisi SSD pada bagian kanan. Rata-rata kadar airnya adalah 2,96% untuk bagian kiri dan 4,16% untuk bagian kanan. Kondisi asli padat adalah berat isi rata-rata 1,589 gram per cm kubik, berat isi rata-rata 1,433 gram per cm kubik untuk kondisi asli gembur. Untuk kondisi berat isi kondisi SSD padat, berat isinya adalah 1,503 gram per cm kubik rata-rata dan 1,385 gram per cm kubik rata-rata pada kondisi gembur. Pembahasannya, persentase kadar air rata-rata pada kondisi asli 2,96%, pada kondisi SSD 4,16%. Pada kondisi asli gembur rata-rata 1,433 gram per cm kubik, pada kondisi SSD berat isi rata-ratanya adalah 1,503 gram cm kubik. Kondisi SSD gembur rata-ratanya adalah 1,38 gram per cm kubik, dan kondisi asli padat rata-ratanya adalah 1,58 gram per cm kubik. Kesimpulannya, berdasarkan standar pengujian SNI, hasil kadar air yang memenuhi standar yaitu hanya pada kondisi asli dengan nilai 2,96%. Pengujian berat air untuk keseluruhan kondisi sudah memenuhi standar pengujian antara 1200 sampai 1750 kg per cm kubik. Untuk bab yang ketiga, ujian terakhir berat jenis agregat kasar. Tujuannya bisa dilihat di sini. Data dan hasil pengujian. Pada tabel pengujian berat jenis kondisi asli, berat jenis rata-ratanya adalah 1,6 pada kondisi asli dan berat jenis rata-rata 1,6 pada kondisi SSD. Jadi berat jenis rata-ratanya adalah sama. Untuk pembahasan, pada prosedur pengujian yang telah dilakukan didapat hasil pengujian berat jenis agregat kasar. Pengujian kondisi asli 1,6, SSD 1,6, jadi sama. Kesimpulannya, dari pengujian berat jenis agregat kasar baik kondisi asli maupun SSD, hasil pengujian tidak sesuai dengan standar SNI. Berikut adalah dokumentasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.